Dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. I can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't all be stressed. Now 7:06 p.m. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times 2. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Biarlah kita memuji Tuhan. Biarlah hari ini kita punya sukacita. Kita kuat akan Tuhan kita. Haleluya. Mari teman-teman kita angkat suara kita. Haleluya. Mari kita katakan dengan hati kita. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri. Come on, katakan kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku tak
kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenangmu. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenangmu. Mari kita berikan sorak-sorai yang baik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa hanya Kau yang terindah bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saatnya kami datang Tuhan. Kami mau berserah kepada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Kau Allah Immanuel Tuhan. Kau Allah yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kau Allah yang selalu ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita nyatakan pada Tuhan, Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Biarlah sore hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan kepadamu Bapa, bahwa Engkau Allah Immanuel setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, kita nyatakan pada Tuhan kita. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Hello, welcome to Church on Air everyone. Selamat datang di Church on Air pada malam hari ini semuanya. And so glad that we can see you dan kita bisa menyembah Tuhan dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan bertumbuh di dalam firman Tuhan bersama-sama setiap Sabtu malam. Bukankah sungguh bersyukur sekalipun kita saat ini mungkin bagi teman-teman ada yang di rumah ataupun dimanapun kalian berada, bahkan di kota yang berbeda, kita tidak akan terpisah dari apapun, bahkan dari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimanapun teman-teman berada, ada hadirat Tuhan bersama dengan teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir dan bergabung bersama kami di dalam Church on Air pada malam hari ini, welcome home to you from us, because this is a home for everyone. Dan terima kasih untuk teman-teman kita yang telah melayani kita dalam worship, so beautiful. Terima kasih untuk pengorbanan kalian agar kami bisa beribadah bersama-sama. Dan juga seperti di-mention pada minggu lalu, kita sama-sama memasuki Seasons of the Spirit, di mana dalam bulan-bulan ini kita dalam pengajaran akan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan seperti di-mention di minggu lalu, kita belajar bahwa pribadi Roh Kudus memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Dan message malam hari ini akan disampaikan oleh our beloved Pak Kuncoro, untuk kita sama-sama bertumbuh dan melihat sisi lain dari pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita pada malam hari ini. So take our notes dan mari kita siapkan hati kita, because we will be blessed melalui message pada malam hari. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya bahwa apapun yang disampaikan malam hari ini Tuhan, message itu tertuju kepada kami masing-masing. Sebab Engkau Tuhan Allah berbicara secara personal kepada kami melalui firman-Mu yang hidup kepada kami Tuhan. Dan
Biarlah kehidupan kami boleh direstorasi, kehidupan kami boleh diubahkan dan semakin bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat jumpa lagi di Christ Nation. Adalah sebuah hal yang sungguh luar biasa. Kita boleh datang untuk belajar tentang firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah nyatakan, apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan kita. Oh, luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, silakan Anda lihat di layar sekarang. Coba Anda perhatikan, apakah Anda sudah pernah nonton film ini? Ini terus terang, bagi saya ini adalah salah satu film yang cukup favorit buat saya, ya. Nah, Anda akan melihat di layar tersebut ada Captain of America. Keren sekali, ya, bahwa di dalam film serian Avengers dia digambarkan sebagai salah seorang tokoh pemimpin yang luar biasa, penggerak utama, dan kepemimpinan dia memastikan keberhasilan dari program-program Avengers. Bahkan ketika mereka gagal jatuh, dikalahkan oleh Thanos sekalipun, mereka bisa bangkit kembali. Dan kepemimpinan Captain of America itu begitu nyata di dalam film tersebut. Oke, teman-teman coba perhatikan slide berikutnya ini, ya. Nah, ceritanya di dalam film Captain of America itu, kalau Anda masih ingat, kalau Anda belum nonton ya silakan nonton. Kalau Anda sudah nonton, Anda pasti ingat ceritanya dari awal, ya. Nah, Captain of America itu dimulai oleh seorang pribadi yang Anda lihat di gambar sebelah kirinya itu yang kecil itu, ya, atau sebelah kanan buat Anda. Nah, itu Anda akan lihat itu seorang pria yang kecil, yang kurus, dan dia itu lemah, gitu ya. Tetapi di dalam prosesnya dia bertumbuh menjadi begitu kuat, dan bahkan dia menjadi superhero seperti Superman, begitu kuat. Prosesnya bagaimana? Nah, ternyata prosesnya adalah dia disuntik oleh serum ini. Kalau menurut cerita itu, ya, dia disuntik oleh serum yang membuat dia bertumbuh, dan badannya bisa menjadi besar, dia bisa menjadi kuat, dan bahkan dia menjadi luar biasa sekali. Kekuatannya luar biasa. Dia sendiri sampai kagum melihat dirinya sendiri. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa dari pribadi yang kecil itu, yang tidak mampu, yang seringkali dibully, akhirnya tokoh ini bertumbuh menjadi seorang superhero, menjadi seorang Captain of America. Nah, mengambil daripada kisah ini, bisakah kita itu memikirkan bahwa kita pun juga ingin seperti itu, ya? Kita kepingin kita bertumbuh. Kita mungkin sekarang melihat, saya ini lemah. Anda kepingin saya jadi kuat. Anda mungkin berpikir, wah, saya ini gak pintar loh, ya. Tapi Anda kepingin jadi orang pintar. Anda mungkin merasa, saya ini miskin. Tapi Anda kepingin jadi orang kaya. Tidakkah seandainya saja kita memiliki serum seperti yang di film itu, ya, dari orang yang kecil, yang tidak berdaya gitu, ya, tapi kita punya determinasi gitu, ya. Terus kemudian gara-gara ada serum itu diinjekkan di dalam hidup kita, diinjekkan di dalam tubuh kita, kita tiba-tiba bertumbuh, berkembang, kita menjadi lebih cepat, lebih kuat, lebih pintar. Waduh, dahsyat sekali. Nah, gimana kalau seandainya saya katakan kepada Anda bahwa hal tersebut sebenarnya ada dan tersedia, disediakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus buat kita. Percaya? Oke. Segala sesuatu yang besar itu biasanya mulai dari yang kecil. Ingat prinsip ini, ya. Bertumbuh satu demi satu, kita bisa naik menjadi besar. Oke. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, Tuhan sudah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, demikian dikatakan Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Nah, coba renungkan itu, baik-baik. Coba renungkan itu, baik-baik. Tuhan itu memang dari sejak awal, ketika Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi umatnya, kita mungkin dari berbagai latar belakang yang berbeda, bahkan dari latar belakang agama dan keyakinan yang berbeda, suku yang berbeda, ras dan bangsa yang berbeda. Tetapi Tuhan yang mengatakan, bukan kamu yang memilih dia,
tetapi Dia yang sudah memilih kamu. Dan ketika engkau dipilihnya, Tuhan sudah punya rencana supaya kita itu akan pergi, dan kita itu di hidup kita itu akan menghasilkan buah, dan buah itu tidak hilang begitu saja. Buah itu akan bersifat tetap. Sedemikian rupa sehingga Bapa memandang kita itu berharga. Apapun yang kita minta di dalam nama Yesus Kristus akan diberikan Bapa kepada kita. Janji yang luar biasa. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini adalah buatan Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dari sejak awal Tuhan memanggil kita itu bukan cuma sekedar panggil supaya kita masuk surga. No, Tuhan itu memang sengaja menciptakan kita di dalam Kristus Yesus supaya kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, supaya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita memang dimaksudkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, ya. Dan Tuhan mau kita itu hidup di dalamnya. Dia memang menciptakan kita di dalam Kristus untuk itu. Dari sejak awal Tuhan sudah punya rencana ini. Nah, Tuhan juga mengetahui rencana itu. Dia mempersiapkan buat kita. Dia sudah mempersiapkan buat kita sebuah rencana yang sangat indah. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata bahwa Dia tidak meninggalkan umat yang percaya kepada Dia. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Tuhan berkata begini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ayat ini cukup banyak dikutip oleh penganut agama lain dan berkata bahwa ayat ini sebenarnya adalah nubuatan buat pemimpin mereka. Tetapi perhatikan baik-baik kalimat daripada janji Tuhan Yesus Kristus ini. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia, yaitu penolong itu, menyertai kita selama-lamanya. Penolong itu tidak akan hilang, tidak akan pergi, Dia tidak bisa mati. Dia menyertai jemaat Tuhan selama-lamanya. Dari sejak diberikan sampai sekarang pun, dan sampai akan masa berikutnya, Dia tetap ada. 2. Jelas dikatakan bahwa ini adalah roh kebenaran. Ya. Selanjutnya, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia. Dan oleh karena itu mereka tidak mengenal Dia. Tetapi kita mengenal Dia, sebab Ia akan menyertai kita dan bahkan diam di dalam kita. Tuhan Yesus berkata bahwa inilah kehadiran roh kebenaran ini, yang adalah penolong kita ini, adalah bukti bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus berkata bahwa oleh kehadiran roh kebenaran ini, Dia sudah kembali kepada kita. Teman-teman, saya tadi sudah menjelaskan kepada Anda gambaran Captain of America. Saya sudah menjelaskan kepada Anda bahwa kita ini selalu melihat kita ini kurang. Banyak di antara kita yang kepingin bertumbuh lebih daripada yang sekarang. Tapi kita menyadari bahwa dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak mampu. Bapa berkata, Dia punya rencana dahsyat untuk kita. Dia memanggil kita bukan hanya sekedar supaya kita masuk surga dan diselamatkan, tidak. Tetapi Dia mau kita melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dia mau kita menghasilkan buah-buah yang dahsyat. Dia menghendaki kita hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik ini bagi dunia ini. Saudara-saudara sekalian, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu akan menyertai kita selama-lamanya. Kita akan melihat Dia, kita akan mampu mengenal Dia karena Dia tinggal di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Namun dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak bisa melihat Dia. Roh kebenaran inilah yang akan memampukan kita, menolong kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Seperti Captain America itu. Kalau di dalam cerita fiksi ini, Captain America menerima serum yang membuat dia menjadi kuat. Kita pun menerima Roh Kudus yang membuat kita menjadi berkuasa. Luar biasa bukan? Bagaimana sebenarnya Roh Kudus ini? Ya, nah teman-teman, kita perlu belajar sedikit tentang doktrin.
para bapak gereja sudah merenungkan dengan seksama dari kesaksian-kesaksian Alkitab maupun kesaksian bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Maka mereka sampai pada beberapa poin yang sangat penting sekali tentang pemahaman Roh Kudus ini. Di layar Anda bisa lihat itu ada sebuah terminologi, sebuah kalimat yang menjelaskan mengenai Roh Kudus di dalam bahasa Latin, yaitu Credimus in Spiritum Sanctum, qui a Patre Filioque proceeded. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah keluar dari Bapa. Itu kita jumpai dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dikatakan bahwa Roh Kudus yang keluar dari Bapa itu datang kepada kita oleh karena permintaan dari Tuhan Yesus. Ini adalah sangat penting kalimat ini, karena itu menandakan bahwa tanpa Tuhan Yesus maka manusia tidak bisa menerima Roh Kudus yang datang kepada dia. Itu hanya karena permintaan dari Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Jika Anda ingin menerima Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang datang kepada kita, yang hidup bersama dengan kita, yang menolong kita, maka mau tidak mau Anda harus datang meminta Tuhan Yesus di dalam kehidupan Anda terlebih dahulu. Karena tanpa dia, Anda tidak akan menerima roh dari Allah ini. Roh Kudus dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, dia adalah keluar dari Bapa sendiri. Oleh karena itu, roh ini adalah ilahi. Adalah hal yang sebenarnya sangat tidak masuk akal, sesuatu yang keluar dari Bapa, dari Allah semesta alam, lalu kemudian kita berkata, oh dia itu adalah malaikat, oh dia itu roh seperti manusia, dan segala macam. No, ini adalah esensi ilahi sendiri. Ya. Nah, teman-teman, Louis Berkhof yang menulis buku yang sangat terkenal Systematic Theology, yang menjadi salah satu buku acuan dalam teologi reform seluruh dunia, dia menggambarkan Roh Kudus ini seperti as the soul of man is with a man, seperti roh yang ada pada diri kita manusia ini, bagi kita. Anda bisa bayangkan, itulah caranya digambarkan oleh teolog ini mengenai apakah Roh Kudus itu bagi Allah Bapa sendiri, seperti roh kita yang manusiawi ini. Ya. Kalau roh ini meninggalkan kita, maka kita jadi mayat, kita mati. Sedemikian rupa, roh dan Bapa ini tidak bisa dipisahkan, atau mereka itu dipertentangkan atau dibedakan. Di mana ada roh ini, maka kita yakini Bapa pun ada di sana. Demikian juga, teman-teman, bahwa roh ini akan mewakili juga pekerjaan dari Bapa sendiri. Sedemikian rupa juga, bahkan sampai pada kuasa yang dimiliki oleh roh ini. Kalau Anda membaca kitab Kejadian pasal 1, maka dikatakan bahwa pada saat pertama Tuhan menciptakan alam semesta ini, dikatakan bahwa kalimat penciptaan itu dimulai dengan kata, maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Penciptaan dunia ini dimulai dengan hadirat dari roh Allah di dalam dunia ciptaan ini. Saudara-saudara, sedemikian rupa dahsyatnya kuasa Roh Kudus ini. Ya. Nah, ini adalah salah satu aspek yang selama ini sulit dimengerti di dalam doktrin Tritunggal. Saya tidak punya waktu cukup lama untuk membahas tentang doktrin Tritunggal. Cukuplah untuk dipahami bahwa Roh Kudus itu adalah ilahi, dari esensi Allah sendiri. Oleh karena itu kita tidak punya cara lain selain dari memandang atau memanggil atau mengerti dia sebagai Allah sendiri, ilahi. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus dinyatakan bahwa dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah ilahi. Dan firman itu sudah menjelma sebagai manusia. Oleh karena itu kalau kita berkata, oh Yesus itu cuma manusia, itu sudah sebuah pengamatan yang salah. Yesus betul adalah seorang manusia, tetapi dia tidak hanya manusia. Dia itu esensinya ilahi. Ilahi yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu kita di dalam doktrin Kristen mengakui bahwa Yesus Kristus itu 100% manusia, tetapi dia juga adalah 100% Allah. Dan di dalam Alkitab sudah digambarkan bahwa sebenarnya mereka ini bukan tiga Allah, tetapi mereka ini sebenarnya adalah satu. Datang dari satu Bapa, dan mereka ini adalah satu.
Apapun yang dikerjakan oleh Yesus itu sebenarnya adalah berasal dari Bapa. Apapun yang dilakukan oleh Roh Kudus itu sebenarnya juga adalah dari Bapa. Baik Yesus maupun Roh Kudus itu melakukan perkara-perkara yang dikehendaki oleh Bapa dan direncanakan oleh Bapa. Jadi mereka itu tidak pernah terpisah, tidak pernah saling bertentangan. Mereka adalah satu. Nah, teman-teman, nanti kalau kita punya kesempatan untuk membahas doktrin Tritunggal, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Tetapi cukuplah sampai di sini terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, mulainya daripada Roh Kudus itu kita pelajari ya. Kita di dalam sejarah gereja kita membaca di dalam Kisah Para Rasul. Pada saat Tuhan Yesus sudah disalibkan, dia mati dan kemudian dia bangkit kembali. Dan dalam masa kebangkitan itu, tidak kurang waktu sekitar 50 hari, Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Pada saat itulah Tuhan Yesus tidak menutup-nutupi lagi. Maka dia menggambarkan dan mengajarkan segala perkara yang sudah dinyatakan oleh para nabi di dalam kitab perjanjian lama itu. Dijelaskan semuanya. Bagaimana semua nubuatan para nabi itu sebenarnya adalah akan mengalami titik kulminasi final, yaitu di dalam dirinya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan sesudah itu para rasul di Kisah Para Rasul pertama itu bercerita bahwa mereka berharap, nah inilah waktunya di mana semua gambaran mereka tentang kalau Mesias itu datang, maka kerajaan Israel akan dipulihkan, mereka akan menjadi penguasa dunia ini dan segala macam begitu. Tetapi anehnya Tuhan Yesus berkata, itu bukan perkara yang harusnya menjadi perhatian dari anak-anak Tuhan, dari para pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka supaya mereka tidak pergi dulu, supaya mereka tinggal di Yerusalem menantikan datangnya Roh Kudus. Nah, kita tahu di dalam Kisah Para Rasul yang kedua terjadilah peristiwa Pentakosta itu. Ketika para rasul berkumpul bersama-sama, ketika orang-orang percaya berkumpul bersama-sama, John Stott menggambarkan kurang lebih jumlah mereka itu adalah sekitar 120-an orang ya. Tidak sampai 130, sekitar 120 something gitu ya. Nah, mereka berkumpul di satu rumah itu, mereka berdoa dari sejak kenaikan Tuhan Yesus ke atas ke surga. Mereka berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama, membagi roti bersama-sama, dan mereka hidup bersama-sama di dalam satu rumah itu. Dan suatu hari, pada hari perayaan Pentakosta, dikatakan bahwa ada suara angin yang besar sekali, sehingga penduduk Yerusalem itu heboh. Dan kemudian turunlah Roh Kudus seperti lidah api. Anda bisa lihat di gambar itu. Dan digambarkan di situ seketika itu juga para rasul itu, orang-orang percaya itu dikuasai oleh kuasa yang begitu luar biasa. Maka mereka mulai memberitakan Injil Tuhan. Mereka mulai menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam pemahaman beberapa dari teman kita mengenai peristiwa ini, mereka kemudian digambarkan para rasul ini menerima yang namanya bahasa lidah, gitu ya. Bahasa lidah atau glusulalia, seperti yang sering kali kita lihat di banyak gereja melakukan ibadah dengan bahasa lidah. Bahasa lidah ini adalah sebuah bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia dan hanya dimengerti oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, saya harus menyampaikan kepada Anda apa adanya di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu bukan bahasa lidah. Kenapa demikian? Karena kita bisa membaca sendiri ya. Dan Dr. Lukas yang mencatat dari Kisah Para Rasul ini dengan jelas sekali menjelaskan kepada kita. Pada saat itu berkumpul orang-orang Yahudi atau para pengikut Yahweh itu dari seluruh penjuru dunia. Dan kemudian bahkan di situ digambarkan bahwa mereka itu adalah orang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, itu dari Turki, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, bahkan orang-orang non-Yahudi yang menjadi penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta yaitu Yunani, bahkan orang Arab. Tetapi mereka mengatakan, bagaimana caranya orang-orang Galilea ini bisa berbicara dengan bahasa kami? Dengan kata lain, ini adalah sebuah karunia roh, di mana orang-orang Galilea ini yang pendidikannya rendah, yang pekerjaannya itu adalah nelayan. Oh ya, pekerjaan nelayan itu adalah salah satu pekerjaan yang paling direndahkan oleh orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa pekerjaan itu najis. Kenapa? Karena bau. Anda kalau pergi ke pasar ikan silakan, dan Anda kira-kira bisa tahan berapa lama di situ ya. Nah,
Jadi Tuhan memilih orang-orang yang sangat dipandang rendah oleh masyarakat ini untuk menjadi rasulnya. Dan oleh karena itu orang-orang ini yang terpelajar dari seluruh penjuru dunia di saat di Yerusalem ini, mereka berpikir, siapa orang-orang ini? Mengapa mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kami? Dari mana mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa kami? Padahal mereka adalah orang-orang Galilea. Nah teman-teman, anugerah Roh Kudus yang pertama ini justru adalah anugerah kemampuan untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus, untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu kepada bangsa-bangsa asing dengan cara dan bahasa yang mereka bisa mengerti. Itu adalah karunia roh, dan itu bisa dikatakan sebagai bahasa roh. Bahasa roh itu ini dan juga glosolalia. Jadi glosolalia itu hanyalah salah satu jenis bahasa roh, yaitu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Kita harus jelaskan ini terlebih dahulu. Nah, tetapi signifikansi daripada peristiwa Pentakosta itu luar biasa sekali. Karena sejak saat itulah gereja Yesus Kristus itu ada di dunia. Sejak saat itulah komunitas yang diperintah oleh Injil Yesus Kristus, oleh pengajaran Yesus Kristus dimulai di dunia. Dari sejak saat itulah biji sesawi itu ditanam dan kemudian menjadi pohon yang begitu besar yang sekarang kita lihat. Tidak ada satu aspek pun di dalam kehidupan peradaban manusia di dunia ini yang belum disentuh oleh karena pemikiran-pemikiran, pengajaran-pengajaran umat Tuhan. Rasanya tidak ada. Nah teman-teman, itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Dimulai dari orang-orang yang sangat sederhana, orang-orang yang bahkan tidak punya kuasa. Pada saat awal gereja itu tidak kurang dari 310 tahun lamanya gereja dan orang-orang percaya ini terus-menerus dipersekusi, dianiaya. Mereka tidak melawan, mereka tidak berperang, mereka tidak. Tetapi sungguh kuasa Roh Kudus itu begitu luar biasa sehingga api ini tidak bisa mati. Semua rasul, 12 rasul itu mati dalam keadaan yang mengerikan, kecuali Rasul Yohanes. Menurut tradisi, bukannya dia itu dibebaskan, tidak. Menurut tradisi dia itu sudah coba untuk dibunuh dengan cara yang mengerikan, yaitu dia itu dimasak. Jadi ada minyak yang sangat panas gitu dinyalakan di sebuah gentong yang besar, dan kemudian Rasul Yohanes dicemplungkan di dalam situ oleh Kaisar Romawi. Namun luar biasa sekali, 3 kali dicemplungkan dia tidak mati. Oleh karena itu Kaisar menjadi sangat ketakutan sekali. Maka satu-satunya solusi bagi Kaisar adalah supaya kekristenan ini tidak boleh dilanjutkan oleh Rasul Yohanes. Maka Rasul Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Itu pun Rasul Yohanes tidak mati. Menurut tradisi, Kaisarnya dulu yang mati, dan kemudian Rasul Yohanes dijemput pulang oleh orang-orang percaya, dan beliau akhirnya meninggal oleh karena usia tua dengan cara yang alami di gunung di atas kota Efesus. Sampai sekarang kalau Anda pergi ke kota Efesus yang sekarang adalah wilayah negara Turki, maka Anda akan bisa ditunjukkan tempat di mana diperkirakan sisa-sisa dari rumah Rasul Yohanes. Di atas kota Efesus itu juga sebenarnya dahulunya adalah Basilika Santo Yohanes, dan di situ Anda akan melihat sebuah tempat di mana di situ dikuburkan Rasul Yohanes menurut catatan tempat itu. Basilika Santo Yohanes sendiri dulunya dibangun oleh Kaisar Konstantin ketiga, cucu dari Kaisar Konstantin yang Agung, Kaisar Romawi pertama yang memeluk kekristenan dan mengakhiri penganiayaan terhadap orang Kristen di seluruh dunia pada saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, sebuah kuasa yang sungguh luar biasa, kuasa yang bukan oleh kekuatan manusia, oleh kekuatan militer, tidak, tapi betul-betul sesuai dengan kitab Wahyu. Oleh karena darah Yesus dan kesaksian daripada gereja, Roh Kudus mengurapinya, dan itu tersebar terus, dan itu bertumbuh terus menjadi pohon yang begitu luas dan cabang-cabangnya menjamah seluruh dunia dan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, ini signifikansi dari peristiwa Pentakosta, itu kedatangan Roh Kudus itu memulai komunitas ini. Dan dengan komunitas ini diperkuasai oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil Tuhan kemana-mana. Nah teman-teman, sekarang mari kita masuk ya. Kita meneliti sebenarnya Roh Kudus itu sebagaimana
Alkitab mengajarkan itu sebenarnya mengajarkan apa? Ya, Roh Kudus itu akan karyanya itu apa sebenarnya di dunia ini? Ada beberapa poin yang sangat penting. Pertama, Roh Kudus itu datang dalam karya keselamatan Yesus Kristus sendiri. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara-saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 3 ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap manusia itu harus mengalami 2 kali proses kelahiran. Kelahiran dari air itu melambangkan kelahiran secara biologis, secara natural. Tetapi yang kedua, dia harus mengalami kelahiran roh yang baru. Nah, saudara-saudara sekalian, kelahiran roh tersebut bisa terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini sangat penting untuk keselamatan pribadi manusia. Seorang manusia tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa melihat kerajaan Allah tanpa dia menerima kelahiran yang baru di dalam Roh Kudus itu. Maka langkah pertamanya adalah di dalam 2 Korintus 3 ayat 16b sampai 17 ada penggambaran. Ada selubung yang menutupi hati manusia. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan Yesus, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus itu memberikan kepada manusia kebebasan atau kemerdekaan mereka dari ikatan dosa, dari ikatan roh-roh di dunia ini, yang mampu, yang selama ini memperbudak manusia, yang selama ini mengikat manusia, yang menghalangi manusia, bahkan menarik manusia pergi dari Allah, tidak bisa mendekat kepada Allah, tidak memperoleh pengetahuan yang sejati akan kebenaran itu, tidak bisa melihat jalan yang sudah disediakan oleh Allah itu, tidak bisa. Tetapi Roh Kudus datang, dan Roh Kudus membebaskan manusia itu dari keterikatan itu, dari perbudakan itu, dari penawanan itu. Roh Kudus yang menolong, sehingga manusia itu akan mampu untuk memahami kebenaran. Mereka bisa mengenal Tuhan Yesus, mereka bisa mengenal Tuhan yang sejati, Allah yang sejati. Mereka bisa melihat jalan yang sudah disediakan oleh Dia, hanya oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus datang kepada manusia, memberikan kemerdekaan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah hati orang itu mau berharap demikian? Mau berharap kepada Tuhan Yesus atau tidak? Nah, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 8 ada tertulis, "Sebab jikalau aku tidak pergi," demikian Tuhan Yesus berkata, "penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Saudara-saudara sekalian, kita diminta oleh Tuhan untuk bersaksi. Kita yang sudah mengalami Dia, mengenal Dia, mendengar Dia, belajar tentang Dia, maka kita yang bisa bersaksi kepada dunia ini. Tetapi teman-teman Anda harus tahu, orang bisa menerima Tuhan atau tidak, itu 100% bukan karya kita. Karena hanya kuasa Roh Kudus saja yang bisa membebaskan orang, memerdekakan orang dari kuasa yang begitu luar biasa, seperti kuasa dosa dan kuasa roh-roh dia yang ada di udara ini. Jadi teman-teman, dibutuhkan kuasa Roh Kudus untuk membebaskan orang. Dan Roh Kudus inilah yang mampu untuk mengisapkan manusia akan dosa, kebenaran, dan akan penghakiman. Kalau Anda tidak percaya, maka silakan Anda bertanya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau Anda bicara mengenai konsep dosa kepada mereka, tindakan-tindakan dosa, mereka mungkin akan mengakui, ya itu memang salah sih, tapi mereka ketawa. Mereka tidak akan sadar bahwa itu adalah perkara yang sangat amat berbahaya. Mereka tidak melihat konsekuensinya. Mereka juga tidak memandang itu salah. Meskipun mereka berkata secara otak mereka, oh ya itu tidak benar.
Tapi mereka tetap melakukannya. Dan mereka tidak memandang bahwa itu ada suatu hal yang salah. Atau bahkan ada yang sudah betul-betul tahu itu salah. Mereka tetap tidak bisa tidak. Mereka tetap akan melakukannya. Dari sini kita bisa melihat keterikatan manusia. Dan keterikatan ini hanya bisa dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang betul-betul bisa memberikan keinsafan kepada manusia. Saya punya seorang teman yang karena pergaulan kemudian dicobain narkoba. Dan sesudah dia coba narkoba, kena dia ketagihan. Dan kalau sudah ketagihan, bagaimana? Apa uang itu selalu ada? Tidak ada. Akhirnya terus kemudian dia ditarik untuk mulai berdagang narkoba. Saudara-saudara sekalian, dia bertobat oleh karena peristiwa yang sangat tidak aneh sekali. Seorang sahabatnya mengalami overdosis. Dan peristiwa sahabatnya overdosis itu entah kenapa membuat dia tidak bisa tidur. Semalaman dia menyadari, tiba-tiba dreng gitu aja dia menyadari bahwa apa yang kehidupannya ini adalah kehidupan yang sangat mengerikan, sangat kotor, sangat berbahaya. Dan akhirnya dia menjerit kepada Tuhan supaya Tuhan tolong dia. Dan sungguh terjadi peristiwa mujizat. Malam itu dia dibebaskan dari segala keterikatannya dia akan narkoba. Dan dia menyerahkan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Ini orangnya sendiri yang cerita sama saya. Peristiwa mujizat yang luar biasa. Tidak ada orang yang bicara sama dia. Tidak ada orang yang berkhotbah sama dia. Tidak ada. Dia memang dulunya orang Kristen. Dia pergi ke gereja, tapi ya begitu. Tetap berada dalam keterikatan. Tetapi ketika waktu Tuhan, dia tiba-tiba bisa diinsafkan. Dia menjadi sangat sadar akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman itu. Ini adalah karya dari Roh Kudus. Dan sesudah itu, sesudah Tuhan Roh Kudus menolong orang keluar, maka Roh Kudus mulai bekerja di dalam diri kita. Ini adalah proses yang dikenal dengan nama sanctification, yaitu pengkudusan. Seakan-akan ya, misalnya penggambarannya kalau orang itu menambang batu berlian yang indah itu, maka mereka itu mengambil bukan batunya itu sudah langsung berkilau-kilau yang begitu indah seperti yang kita lihat di perhiasan-perhiasan itu. Tidak. Cuma batu yang kotor, yang tidak indah dipandang. Tetapi itu Roh Kudus itu seakan-akan ahli berlian yang sangat pandai. Dia melihat itu dan dia langsung bisa tahu. Oh, ini harus dibersihkan di mana, dikikir di mana. Oh, ini harus dipotong bagaimana. Yang itu harus dibuang. Yang ini harus dibentuk seperti ini. Yang itu begini. Dan kemudian hasil akhirnya adalah sebuah berlian yang begitu indah. Kilaunya begitu sempurna. Dan itu harganya menjadi begitu mahal. Dari batu yang tergeletak atau di dalam tanah, itu menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan manusia, dipakai di mana-mana, dihargai dengan harga yang begitu mahal. Saudara-saudara sekalian, itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 berkata, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kuduslah yang mampu memimpin kita untuk masuk di dalam kebenaran. Dengan hikmat akal kita sendiri, dengan tuntunan orang-orang yang paling pandai sedunia sekalipun, kalau Roh Kudus tidak menolong Anda tidak akan bisa memahami kebenaran. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini masih banyak sekali orang yang punya gelar doktor. Bahkan doktornya itu bukan sembarangan. Doktor di bidang teologi, doktor di bidang biblika. Tetapi kalau kita mendengarkan mereka dan kita melihat kehidupan mereka, kita tidak yakin orang itu mengenal Tuhan. Saudara-saudara sekalian, gelar itu tidak menjamin Anda mengenal kebenaran. Tetapi Roh Kudus menjamin Anda mengenal kebenaran. Ini adalah hal yang sangat penting. Hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita masuk ke dalam kebenaran. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus yang akan menjadi guru kita, yang akan menjadi pengajar kita, datang kepada Alkitab. Roh Kudus akan mampu memimpin kita untuk memahami kebenaran daripada Alkitab. Saudara-saudara sekalian, ini pengalaman saya pribadi ya. Seringkali orang kalau mendengarkan pengajaran saya, mereka, wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Padahal mereka nggak tahu, di dalam hati saya ini selalu merasa kurang. Saya itu kalau dengarkan pengajaran orang itu, saya pikir, oh, luar biasa sekali orang itu ya. Saya baca buku, aduh, kok saya ini masih belum tahu apa-apa tentang hal ini. Ini baru. Jadi seringkali saya merasa saya itu nggak layak gitu loh. Ya. Tapi anehnya, kenapa kok orang-orang itu merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu begitu mencerahkan buat mereka. Saudara-saudara sekalian, saya harus mengakui sekarang, saya buat pengakuannya. Apabila hal-hal itu terjadi,
Saya bisa 100% mengatakan kepada Anda, itu bukan karena saya pintar atau karena saya sudah belajar hebat, atau bukan karena buku-buku yang ada di belakang ini. Tidak, Tuhan pakai ini semua sarana ini, tapi bukan itu kuncinya. Saya menyadari sesadar-sadarnya bahwa pemahaman-pemahaman yang begitu dalam itu hanya bisa terjadi sebagai seakan-akan saya menerima itu sebuah wahyu, sesuatu yang diberitahukan kepada saya. Saya membaca sesuatu dan tiba-tiba suatu pemahaman-pemahaman yang bahkan tidak ada di dalam tulisan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tulisan itu menuntut, tetapi pencerahan, pendalaman, aplikasinya, itu pimpinan Roh Kudus, luar biasa. Dan yang menjadi kekuatan buat saya dan juga menjadi sebuah kesaksian yang saya bisa sampaikan, saya yakin teman-teman pernah mengalami seperti ini. Ada kejadian-kejadian tertentu dalam hidup Anda, tiba-tiba firman Tuhan itu muncul. Tiba-tiba Anda teringat firman Tuhan itu, atau Anda mendengar firman Tuhan itu, berbicara dalam hati Anda, telinga Anda, atau muncul di dalam benak Anda. Kalau Anda mau bertanya, kok bisa ya? Pada saat seperti itu firman Tuhan bisa teringat, bisa muncul. Saya beritahu kepada Anda, itu Roh Kudus yang melakukannya. Roh Kudus yang mengingatkan kepada Anda. Ingat, Tuhan sudah berkata begini. Firman Tuhan itu menuntun kita. Firman Tuhan itu mengkoreksi kita. Firman Tuhan itu memimpin kita. Firman Tuhan itu menghibur kita. Firman Tuhan itu menguatkan kita. Bila hal-hal itu terjadi, maka niscaya ingat ayat ini. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus yang sedang mengingatkan kita. Kalau itu berarti Allah sendiri sedang berbicara kepada kita. Maka hendaklah engkau taat. Hendaklah engkau mengamininya. Jangan membantahnya. Ya. What a great message yang baru saja kita dengar. Thank you Pak Kuncoro yang telah menyampaikan message yang begitu indah buat kita semuanya pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita sama-sama memasuki seri pengajaran yang baru, di mana kita sama-sama melihat, kalau sebelumnya kita melihat Roh Kudus dari perubahan karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini kita sedang berada dalam seri yang berkelanjutan, di mana kita sama-sama melihat look into the history. Kalau kita sudah melihat bagaimana pribadi Roh Kudus bisa mengubahkan kehidupan kita, sekarang kita melihat bagaimana Roh Kudus juga memberikan sentuhan di dalam kehidupan orang-orang yang ada dalam firman Tuhan. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, sebab firman itu masih hidup malam hari ini dan berbicara kepada kita. Dan kalau Roh Kudus mau menjamah kehidupan mereka, begitu juga dengan Roh Kudus mau menjamah kehidupan Anda dan saya pada malam hari ini. And I want to pray with you. Bersama-sama kita berdoa untuk setiap teman-teman yang saat ini sedang berada dalam pergumulan yang sedang kalian hadapi bersama, ataupun dalam berbagai hal, atau kalian sedang jauh dari Tuhan, ataupun bagi teman-teman yang baru mendengarkan message yang luar biasa ini. Mari kita berdoa sama-sama dan kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu malam hari ini yang mengubahkan kami. Kami sadarkan kesalahan kami. Mungkin kami ada yang jauh, atau kami belum mendengar Engkau sampai pada hari ini Tuhan. Kamu serahkan hidup kami, kamu buka hati kami Tuhan, dan kamu undang Engkau Roh Kudus untuk masuk ke dalam kehidupan kami dan menguasai, bukan hanya berjalan bersama kami, tapi Engkau berkuasa atas kehidupan kami. So less of us, dan biarlah more of you di dalam kehidupan kami yang nampak. Dan biarlah Engkau menjamah kehidupan kami semua seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan the last one, I want to encourage you teman-teman, bahwa it's impossible, dan kita mungkin bisa bertumbuh seorang diri, tetapi kita tidak mungkin bisa bertumbuh secara efektif di dalam hidup ini, bertumbuh secara maksimal dengan kita berada seorang diri. Sebab firman Tuhan berkata kepada kita, tidak baik bagi manusia itu seorang diri. Oleh karena itu, I want to encourage you untuk teman-teman semuanya untuk bisa tergabung ke dalam small group yang ada, di mana teman-teman akan bertemu dengan teman-teman yang ada di kota-kota yang berbeda, di daerah-daerah yang berbeda, dan kita sama-sama sebagai satu komunitas bertumbuh bersama-sama sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Tempat di mana kita bisa menemukan keluarga dalam Tuhan, dan di mana kita bisa berbagi apa yang menjadi beban pikiran kita, ataupun bertukar pikiran, berdiskusi bersama, dan menentukan keputusan-keputusan yang sulit dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman bisa kunjungi link deskripsi yang ada di bawah, ataupun scan QR code yang ada di layar, untuk teman-teman bisa tergabung di dalam small group yang ada dan bertemu dengan lingkungan yang bisa mensupport pertumbuhan kita semuanya. Dan we are at the end of the service right now. Thank you for joining Church on Air pada malam hari ini, and I hope we can see you next week. God bless you all.